Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh bangsa Indonesia mendapat respons yang positif dari negara-negara lain dengan mengakui kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, Belanda yang pernah menjajah Indonesia tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut. Mereka masih beranggapan bahwa Indonesia masih tanah jajahan mereka setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini yang membuat Belanda masuk kembali ke wilayah bekas jajahannya dengan membonceng sekutu. Bangsa Indonesia yang baru merdeka tersebut baru memasuki periode baru yang dinamakan periode revolusi. Revolusi yang terjadi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 merupakan revolusi yang dijalani melalui dua cara, yaitu secara fisik dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Dua cara tersebut merupakan cara-cara yang dihadapi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Oleh karena itu, menurut Muhammad Rum, seorang Republikan dari Kabinet Muhammad Hatta yang pada saat itu pernah menjabat sebagai menteri tanpa portofolio, bahwa peran senjata tentu saja sangat besar, tetapi tanpa kemahiran diplomasi baik langsung dengan Belanda, dengan kelompok negara Liga Arab atau Forum PBB, kemerdekaan RI sulit tercapai. Kemudian cara diplomasi dilakukan setelah pecahnya perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka datang kembali ke Indonesia untuk mengagalkan kemerdekaan Indonesia sekaligus membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Sebab Belanda mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, kekalahan itu membuat ekonomi Belanda loyo. Padahal pada saat itu Amerika sudah memberikan modal baru untuk membangun negaranya pasca meletusnya Perang Dunia II. Namun, malah sebaliknya Belanda menggunakan modal tersebut untuk merebut kembali kekayaan alam Indonesia. Kedatangan pasukan NICA Belanda tersebut mendapat perlawanan dari seluruh bangsa Indonesia. Belanda sejak dari awal itu memang berusaha menciptakan satu bentuk negara di mana dia bisa paling tidak tetap mempertahankan pengaruhnya setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu Anda lihat Belanda selalu berusaha untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang membuka ruang bagi dia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Nah, salah satu pemikirannya adalah dalam bentuk federalis. Rakyat Indonesia bergabung dengan tentara untuk melakukan perlawanan terhadap ambisi kekuasaan Belanda. Akhirnya, terjadi pertempuran berdarah di seluruh kota Indonesia yang disinggahi oleh tentara Belanda. Dari sini pertama kalinya perundingan pendahuluan dilakukan di Jakarta secara bertahap dari bulan Oktober tahun 1945 hingga Maret tahun 1946 antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh pimpinan pasukan Inggris bernama Sir Archibald Clark Kerr. Dalam perundingan ini, Belanda mendelegasikan Gubernur Jenderal NICA bernama Hubertus van Mook dan pemerintah Indonesia diwakili oleh tokoh nasional, yakni Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 10 Februari tahun 1946 Van Mook mengusulkan status Indonesia adalah negara dominion di bawah persemakmuran Kerajaan Belanda, atau pada intinya Indonesia menjadi negara berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda. Artinya, urusan dalam negeri pemerintah Indonesia boleh mengatur kepemerintahannya secara sah, sementara untuk urusan luar negeri diatur oleh Kerajaan Belanda. Namun, usulan dari Belanda tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Belanda tidak serius dalam memberikan kedaulatan Indonesia. Kemudian pada pertengahan bulan Maret tahun 1946, pihak Indonesia mengajukan usul balasan kepada Van Mook, yaitu Belanda harus mengakui kedaulatan penuh atas Indonesia. Belanda harus menarik seluruh tentaranya dari wilayah Indonesia. Selama masa perundingan seluruh aktivitas militer antara Belanda dan Indonesia harus dihentikan. Terkahir Federasi Indonesia dan Belanda hanya akan dilaksanakan dalam masa tertentu tergantung skala prioritas. Akan tetapi, usulan yang diajukan Indonesia kepada Van Mook ternyata ditolak oleh pihak Belanda. Pada tanggal 27 Maret tahun 1946, akhirnya pihak Belanda dan Indonesia dapat berkompromi untuk menandatangani naskah persetujuan pendahuluan. Naskah tersebut berisi, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa dan Sumatera secara de facto, dan penggagasan kesejajaran hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 15 hingga tanggal 25 Juli tahun 1946 Indonesia mengadakan konferensi Malino di kota Malino, Sulawesi Selatan.
Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar sekaligus membahas wilayah bagian timur Indonesia yang diduduki Australia dan diserahkan kepada Belanda pada tanggal 15 Juli tahun 1946. Dengan demikian, atas penyerahan tersebut pemerintah Belanda mendapatkan status wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Namun, pada bulan Maret terjadi negosiasi antara Van Mook dengan Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir yang menghasilkan pengakuan kontrol de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia. Van Mook kemudian menjalin hubungan dengan para pemimpin Indonesia di luar Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Indonesia Timur. Setelah itu, ia memutuskan untuk melanjutkan upaya mendirikan Indonesia Federal dengan mengadakan konferensi di Malino yang kemudian disebut Konferensi Malino. Selama 10 hari konferensi dilaksanakan, para peserta konferensi terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro terhadap Republik dan kubu yang pro federal. Kemudian pada tanggal 16 Juli tahun 1946, Van Mook menyampaikan pidatonya yang berisikan bahwa penting jika negara-negara dalam Federasi Indonesia ditempatkan dalam posisi untuk memerintah wilayahnya sendiri. Awalnya, para delegasi konferensi setuju bahwa kolonialisme tidak boleh kembali ke Indonesia. Akan tetapi, seiring konferensi berjalan, rasa ragu atas usulan pembentukan negara Indonesia Timur muncul. Gagasan ini tidak boleh diteruskan sebelum mendengar pendapat dari rakyat di Jawa dan Sumatera. Perundingan ini masternya, utamanya antara Indonesia dan Belanda. Kalau seandainya negara-negara federal itu juga mau berunding, itu sudah luntur karena di dalam kaidah-kaidah pemikiran Linggarjati, RI itu hanya sebatas Jawa dan Sumatera termasuk Madura. Jadi kalau semuanya orang di luar Jawa mau berunding dengan Belanda silakan aja. Itu pemikiran Syahrir. Ini menimbulkan gejolak di dalam negeri. Waktu itu Tan Malaka CS yang mendirikan Persatuan Perjuangan langsung bilang tidak setuju. Bukankah kita proklamasi 17 Agustus Sabang sampai Merauke? Kenapain sekarang mestinya pakai begini-begini? Nggak cocok lah begitu. Nah, konflik-konflik itu dalam perundingan terabas oleh Soekarno. Soekarno menambah jumlah anggota parlemen KNIP itu. Jumlahnya jadi banyak dan pro-republik supaya meratifikasi hasil perundingan. Indonesia tidak ada masalah. Linggarjati diratifikasi. Pokoknya parlemen mendukung habis-habisan. Tapi di negeri Belanda nggak begitu. Belanda marah-marah. Di antara para delegasi konferensi tersebut adalah Sukawati delegasi dari Bali, Najamuddin dari Sulawesi Selatan, Dengah dari Minahasa, Tahya dari Maluku Selatan, Liem Chaele dari Bangka, Belitung, Riau, dan Oere Saleh dari Kalimantan Barat. Karena ketidakstabilan politik di Kalimantan, diputuskan untuk fokus mendirikan negara federal di wilayah Timur Besar. Pada tanggal 10 hingga tanggal 15 November tahun 1946 Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian Linggarjati di Kuningan dekat Cirebon. Perjanjian tersebut dipimpin oleh Lord Killen, seorang diplomat Inggris. Kemudian hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, di Jakarta, yang isinya sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Belanda harus meningkatkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan terakhir Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia. Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuannya. Sebetulnya apabila ditinjau dari luas wilayah, kekuasaan Republik Indonesia menjadi semakin dipersempit. Namun bila dipandang dari segi politik internasional, kedudukan Republik Indonesia bertambah kuat. Hal ini disebabkan karena pemerintah Inggris, Amerika Serikat,
serta beberapa negara-negara Arab telah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Persetujuan tersebut sangat sulit diterima Belanda, karena mereka menafsirkan lain dan bahkan dijadikan sebagai alasan oleh pihak Belanda untuk mengadakan agresi militer satu pada tanggal 21 Juli sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. Pada tanggal 21 Juli Van Mook melalui siaran radio secara gamblang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat pada hasil perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati itu salah satunya pengakuan Belanda secara de facto pada negara Republik Indonesia. Setelah pengumuman itu, dalam waktu kurang dari 24 jam agresi militer Belanda satu dimulai. Agresi militer satu ini memiliki tujuan, yakni menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda hendak menguasai perkebunan dan pertambangan khususnya minyak dan batu bara. Kekayaan alam ini akan menjadi modal ekonomi kerajaan Belanda. Belanda melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini dengan mengirim beberapa utusan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Utusan itu terdiri dari Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Sehingga membuat PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempuran pada tanggal 5 Agustus tahun 1947. Dalam operasi ini, Belanda masih belum beruntung merebut kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak berhasil menghancurkan TNI sebagai kekuatan revolusi. Ya. Tapi sebaliknya, TNI juga tidak berhasil mempertahankan daerah secara utuh. Jadi sebetulnya itu stalemate ya. Belanda menguasai Maguwo, menawan Bung Karno, Hatta, Ali Sastra, segala macam. Tapi dia juga tidak bisa menguasai seluruh daerah TNI. TNI juga tidak bisa secara seluruh tetap mempertahankan kota-kota yang diduduki. Kehadiran utusan tersebut menarik perhatian peserta sidang PBB. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar dilaksanakan gencatan senjata dengan mengirim komisi jasa baik yang beranggotakan 3 negara. Indonesia mengusulkan Australia, sementara Belanda mengusulkan Belgia, dan kedua negara yang diusulkan itu menunjuk Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Richard C. Kirby dari Australia, Paul van Zinlen dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika Serikat. Di Indonesia, ketiga anggota itu terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau disebut KTN. Akhirnya, muncullah Perjanjian Renville yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Juni tahun 1948 di kapal perang Amerika Serikat bernama Renville, yang kemudian KTN ini sebagai perantara perundingan Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Widjojoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Widjojoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Setelah melalui perdebatan dan permusyawaratan Renville tersebut selesai, maka hasil isi perjanjian Renville, yakni Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda, dan Republik Indonesia bagian dari RIS. Kerugian-kerugian yang diderita bangsa Indonesia dari perjanjian Renville, yaitu Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat melalui masa peralihan. Indonesia kehilangan sebagian daerahnya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Pihak Republik harus menarik seluruh pasukannya yang ada di daerah kekuasaan Belanda dan dari kantong-kantong gerilya masuk daerah RI. Wilayah RI menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Terjadi hijrah TNI ke pusat pemerintahan di Yogyakarta. Terjadinya pemberontakan DITII, terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948,
dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin diganti dengan Muhammad Hatta. Kemudian setelah ketidakberuntungan sebelumnya, Belanda mencoba lagi melakukan serangan agresi militer kedua pada 19 hingga tanggal 20 Desember tahun 1948. Tujuan agresi militer kedua ini adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Dalam agresi militer Belanda kedua, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut PDRI, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan, yaitu Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, yakni Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis dan staf Kedutaan RI, L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi atas suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tak jadi dilakukan karena Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berhasil membentuk pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yaitu Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Pemerintah pun kembali pulih pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen ini adalah perjanjian pendahuluan sebelum konferensi meja bundar. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah Indonesia bersedia menghadiri konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Untuk menghadapi konferensi meja bundar perlu dilaksanakannya konferensi inter-Indonesia yang bertujuan untuk mengadakan pembicaraan antara Badan Permusyawaratan Federal atau disebut Bijenkoms for Federal Overleg, disebut juga BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II, dengan RI agar tercapai kesepakatan mendasar dalam menghadapi konferensi meja bundar. Komisi PBB yang menangani Indonesia digantikan dengan United Nations Commissions or Indonesia atau disebut UNCI. UNCI berhasil membawa Indonesia Belanda ke meja perjanjian pada tanggal 7 Mei tahun 1949 yang dikenal dengan Persetujuan dari Indonesia, yaitu menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan membebaskan para tahanan Republik, menyetujui kedaulatan RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, menyelenggarakan konferensi meja bundar segera sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. Akhirnya, puncak konferensi adalah penyerahan dan pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Amsterdam. Belanda pun akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di bekas wilayah jajahannya di Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki era yang baru, yaitu mengubah bentuk negara dari negara kesatuan ke federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada MRA Saat sebagai pemangku jabatan presiden.
Karena dalam Undang-Undang Dasar sementara RIS melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri dengan jabatan apapun. Sehingga Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ini bunyinya, piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg tentang rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949, kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen, setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's-Gravenhage semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949, dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. sehingga membuat Soekarno dan Muhammad Hatta mengharuskan untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Penyerahan kekuasaan formal dari Kerajaan Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Jakarta yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku pejabat RIS. Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Muhammad Hatta. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Langkah AS kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, dan China. RIS sendiri yang pada waktu itu terdiri beberapa negara bagian dan itu dibentuk oleh Belanda, seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Selanjutnya dinamika yang terjadi pada masa RIS. Selama beberapa minggu setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS, kebanyakan negara besar di dunia memberikan pengakuan de jure kepada Republik Indonesia Serikat. Dalam waktu 5 bulan, Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok atau disebut RRT, juga melakukan hal yang sama. Tidak lama kemudian, Indonesia diakui PBB sebagai anggota ke-60. Sementara itu, Kabinet Muhammad Hatta yang bekerja selama kurang dari setahun menghadapi banyak permasalahan yang timbul akibat revolusi. Pada waktu itu banyak pasaran yang hancur, keadaan ekonomi yang buruk, dan kerusakan mental. Di bidang ekonomi, permasalahan utamanya adalah inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Dinamika lainnya yang terjadi pada saat itu ialah pemerintah RI setelah RIS dibubarkan dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berinisiatif untuk membahas persoalan Irian Barat pada bulan April tahun 1950 di Jakarta sebagai kelanjutan dari induk persetujuan Konferensi Meja Bundar. Pada saat itu dilangsungkan konferensi tingkat menteri yang pertama antara Indonesia dengan Belanda yang membahas tentang persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Akan tetapi, konferensi yang berlanjut sampai konferensi tingkat menteri kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember tahun 1950 tidak menemukan kesepakatan, karena terjadi perbedaan antara Indonesia dengan Belanda. Ulasan tentang pembebasan Irian Barat akan dibahas pada video selanjutnya. Selanjutnya, sistem pemerintahan federal yang diwariskan oleh konferensi Meja Bundar hanya bertahan selama kurang dari 6 minggu. Setelah itu secara bertahap sistem pemerintahan federal mulai pecah karena banyaknya tekanan dari gerakan meluas yang berusaha menggantinya dengan bentuk pemerintahan kesatuan. Gerakan tersebut berlangsung selama 7 bulan pertama pada tahun 1950. Gerakan tersebut dipicu oleh reaksi umum yang nyaris segera muncul melawan tatanan politik federal yang semula diciptakan Belanda. Mayoritas rakyat Indonesia memandang sistem federal sebagai alat pengawasan Belanda dan menjadi penghalang bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Menurutnya,
Sebagian besar bangsa Indonesia benar-benar tidak puas dengan sistem federal yang dibebankan pada mereka akibat konferensi meja bundar. Diadakanlah suatu rapat antara RIS dengan RI sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 19 Mei tahun 1950, tanggal 30 Juni tahun 1950, dan 19 sampai tanggal 20 Juli tahun 1950 yang menghasilkan banyak persetujuan. Di antaranya adalah membuat Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut UUDS, berdasarkan UU RIS nomor 7 tahun 1950. Presiden dan Wakil Presiden adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Ibu kota sementara adalah Jakarta, serta NKRI terbagi atas 10 provinsi, bukan negara atau daerah bagian. Sehingga pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden RI, M.R.A. Saad, kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.